Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, kami dari kelompok 4, eh, mata kuliah Hukum Kesehatan yang beranggotakan Arfat Muhammad Nugraha, Gaspas Prastia, Fahrul Triana Nugraha, Idit Fikriandi, Muhammad Ilham Rashid, dan Rafli Bari. Dalam tugas kali ini, kelompok kami mengambil materi terkait kedudukan doktrin res ipsa loquitur dalam hukum pembuktian perdata, serta dasar-dasar peniadaan kesalahan medis. Baik, untuk penjelasan pertama akan dilaksanakan atau akan dijelaskan oleh Saudara Arfan. Kepadanya disilahkan. Terima kasih kepada Saudara Rafli atas kesempatan yang telah diberikan. Saya di sini akan menjelaskan mengenai penerapan res ipsa loquitur dalam hukum pembuktian perdata. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan doktrin res ipsa loquitur? Doktrin res ipsa loquitur ini berkaitan secara langsung dengan beban pembuktian atau onus atau juga burden of proof, yaitu pemindahan beban pembuktian dari penggugat, dalam hal ini pasien atau keluarganya, kepada tergugat, yakni tenaga medis, terhadap kelalaian tertentu yang sudah nyata, jelas sehingga dapat diketahui seorang awam atau menurut pengetahuan umum antara orang awam atau profesi medis atau kedua-duanya, bahwa cacat, luka, cedera, atau fakta sudah jelas nyata dari akibat kelalaian tindakan medik, dan hal semacam ini tidak dapat memerlukan pembuktian dari penggugat, tetapi tergugatlah yang harus membuktikan bahwa tindakannya tidak masuk kategori lalai atau keliru. Selanjutnya, ya, penerapan doktrin res ipsa loquitur atau the thing speaks for itself harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Pertama, kejadian tersebut tidak biasanya terjadi. Kedua, kerugian tidak ditimbulkan oleh pihak ketiga. Dan yang ketiga, instrumen yang digunakan di dalam pengawasan pelaku tindakan. Terakhir, yakni keempat, bukan kesalahan korban. Jadi ada 4 penerapan doktrin res ipsa loquitur, dan seperti yang tadi saya jelaskan, hal-hal apa saja dari keempat tersebut. Mungkin dari saya cukup itu saja. Terima kasih, dan saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Arfan yang telah menjelaskan terkait definisi dan juga penerapan terkait res ipsa loquitur itu sendiri. Nah, penjelasan selanjutnya akan dilaksanakan atau akan dijelaskan oleh Saudara Bagas. Kepadanya disilahkan. Ya, terima kasih untuk Saudara Rafli. Di sini saya akan menjelaskan apa yang tadi diteruskan oleh Saudara Arfan mengenai doktrin. Yang doktrin ini dirasa lebih memberikan keadilan pada pasien, mengingat pasien adalah orang awam di bidang ilmu kedokteran. Sangatlah bertentangan dengan asas keadilan jika pasien yang menjadi korban suatu tindakan kelalaian masih harus membuktikan terjadinya kelalaian. Padahal pasien sama sekali tidak tahu proses bagaimana kelalaian tersebut terjadi. Karena pasien telah mempercayakan hidup dan kesehatannya pada dokter yang dianggap lebih ahli. Pasien tidak perlu membuktikan atau membeberkan proses terjadinya kelalaian. Cukup memperlihatkan akibat yang dideritanya. Doktrin res ipsa loquitur, the thing speaks for itself, sebenarnya merupakan bukti sirkumentansial, kurikulum tansial, evidence, yakni merupakan suatu bukti tentang suatu fakta di mana fakta-faktanya dapat digunakan untuk menarik kesimpulan. Selanjutnya, untuk mengetahui bagaimana kedudukan doktrin res ipsa loquitur, the thing speaks of the effort itself dalam hukum pembuktian perdata, maka perlu untuk dikemukakan tentang alat-alat bukti yang berlaku
dalam hukum pembuktian perdata yang diatur dalam pasal 1866 KUH Perdata sebagai berikut. Alat pembuktian yang pertama, alat bukti tertulis, yang kedua, alat bukti saksi, yang ketiga, alat bukti persangkaan, yang keempat, alat bukti pengakuan, dan yang terakhir itu, yang kelima, alat bukti sumpah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dari materi yang Arfan tadi sampaikan. Saya melanjutkannya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Bagas yang telah menjelaskan. Untuk penjelasan selanjutnya terkait dasar-dasar peniadaan kesalahan medis akan dijelaskan oleh Saudara Fahrul. Kepadanya disilahkan. Baik, terima kasih Saudara Rafli selaku moderator. Selanjutnya saya akan membahas mengenai dasar-dasar peniadaan kesalahan medis. Dasar peniadaan kesalahan dokter yaitu alasan pembenaran atau resiko pengobatan dan alasan pemaaf yaitu terjadinya kecelakaan pada operasi yang sulit. Kedua, sanksi terhadap malpraktek medik adalah dikenakannya tindakan disiplin yang ditentukan oleh majelis disiplin tenaga kesehatan kepada dokter yang menurut penilaian majelis tersebut telah melakukan kelalaian. Adapun dasar peniadaan hukuman yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu berlaku pula hukum kedokteran. Yang pertama ada pasal 44 mengenai sakit jiwa, yang kedua terdapat pasal 48 yaitu adanya unsur daya paksa atau operma. Yang selanjutnya ada pasal 49 yaitu pembelaan diri terpaksa. Selanjutnya ada pasal 50 melaksanakan ketentuan undang-undang, dan yang terakhir terdapat pasal 51 yaitu melaksanakan perintah jabatan yang sah. Baik, saya serahkan kembali kepada moderator. Ya, terima kasih kepada Fahrul yang telah menjelaskan dasar-dasar hukum peniadaan kesalahan medis. Untuk selanjutnya kepada Saudara Idit, disilakan. Terima kasih kepada Saudara Rapli selaku moderator. Saya akan melanjutkan pembahasan yang telah dibahas oleh Fahrul. Selain itu dikenal pula beberapa keadaan sebagai dasar peniadaan hukuman di luar undang-undang tertulis tersebut, yaitu yang pertama, tidak ada hukuman walaupun memenuhi semua unsur delik karena hilangnya sifat bertentangan dengan hukum material. Yang kedua, tidak ada hukuman karena tidak adanya kesalahan. Secara umum dikatakan bahwa di luar keadaan-keadaan tersebut tidak ada lagi dasar-dasar peniadaan hukuman. Ya, terima kasih Idit untuk penjelasannya. Dan selanjutnya untuk Saudara Ilham akan melanjutkan terkait sistematika dasar-dasar peniadaan hukuman. Padanya disilakan. Ya baik, terima kasih moderator Mas Rapli. Sistematika untuk beberapa dasar peniadaan hukuman atau kesalahan khusus bidang medik, yaitu yang pertama ada risiko pengobatan, risk of treatment, yang di dalamnya itu mencakup risiko yang inheren atau melekat, reaksi alergi dan komplikasi dalam tubuh pasien. Dan yang kedua itu ada kecelakaan medical accident. Yang ketiga ada kekeliruan penilaian klinis, non-negligent error of judgment. Nah, ya. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menjelaskan terkait materi penerapan doktrin res ipsa dalam pembuktian hukum perdata dan juga dasar-dasar peniadaan kesalahan medis. Nah, dari diskusi kali ini dapat disimpulkan bahwa dalam pasal 359 dan pasal 338 KUH Pidana tidak dapat diterapkan pada tindakan dokter yang memiliki resiko medik. Nah, hal ini disebabkan karena pada resiko medik ada salah satu unsur dalam pasal 359 dan pasal 338 KUH Pidana yang tidak dapat dipenuhi, yaitu unsur kelalaian. Namun, bila unsur kelalaian dari tindakan dokter dapat dibuktikan,
maka pasal 359 atau pasal 360 KUHP dapat dikenakan kepada dokter yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan luka berat maupun kehilangan nyawa pasien. Nah, di samping itu, berdasarkan dua dasar peniadaan kesalahan dokter, yaitu alasan pembenar, yaitu resiko pengobatan, dan juga alasan pemaaf jika terjadinya kecelakaan pada operasi yang sulit. Nah, mungkin itu yang dapat kelompok kami sampaikan terkait tugas hukum kesehatan yang diampu oleh Bapak Teten Tendianto. Barangkali itu kami tutup.